Ada kabar gembira untuk warga Kota Semarang. Sekarang kita semua dapat mengoptimalkan teknologi yang ada untuk terhubung dengan para polisi hebat Semarang. Dan semuanya ada dalam satu genggaman. Seperti apa? Ikuti saya. Kemarin sore ada rapat koordinasi dipimpin oleh wali kota di Pendopo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Wah, ini senang sekali ini lagi berkumpul. Tunggu akhirnya datang. Oh, aduh, senang sekali ditunggu Bapak Kapolres. Dan sekarang karena mumpung ada Bapak Kapolres, boleh nggak Pak kalau saya ngobrol-ngobrol Bapak? Iya. Makasih ya, makasih. Nanti kita lanjut ya. Wah, senang. Baiklah. Apa kabar Pak? Baik. Mbak Nesa, terima kasih udah berkunjung ke Markas Komando Polisi Hebat Semarang. Markas Komando Polisi Hebat Semarang. Waduh, Pak, tadi ya, terus terang nih, waktu saya kesini, kan saya posting Instagram dulu kan Pak, gitu ya. Itu emang keluar tuh Pak, markas gitu, keren banget gitu Pak. Dan ternyata pada saat saya masuk semuanya ramah, gitu ya, ramah, nggak ada kesan-kesan menakutkan, nggak ada apa gitu. Senang sekali Pak rasanya. Saya merasa sebagai warga tuh welcome gitu Pak untuk hadir di sini. Ya memang gestur polisi ya harus dibuat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut kepada masyarakat. Itu mantap ya. Ya, tapi sebenarnya saya tuh mau main-main ke sini tuh emang kebetulan sih Pak, ada Pak Irwan di sini. Saya pingin ngobrol tentang saya tuh kalau lihat film ya Pak ya, kalau lihat film itu kayaknya tuh kalau misalnya di luar negeri tuh kayaknya tuh polisi-polisi tuh sama teknologi tuh udah akrab bener gitu, udah akrab banget gitu ya. Nah saya tuh jadi penasaran, kalau di Semarang tuh gimana sih Pak? Bagaimana Polrestabes ini merespon perkembangan teknologi yang ada Pak? Terkait dengan perkembangan teknologi, tentu ini menjadi bagian atau merupakan tantangan lah gitu Pak. Ya pelayanan publik kepolisian yang biasa ini dilakukan secara konvensional saat ini juga sudah di backup dan didukung dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tentu merupakan tantangan satu sisi, tapi sekaligus menjadi peluang. Peluang untuk mempermudah kepolisian dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sekarang ini Mbak Nesa, kita sudah mengadakan aplikasi apa yang kami sebut dengan aplikasi Libas. Aplikasi Libas? Ya. Apa itu Pak aplikasi Libas? Aplikasi Libas itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari Polisi Hebat Semarang. Polisi Hebat Semarang, jadinya Libas gitu ya. Oke. Jadi kata hebat ini berangkat dari tagline pemerintah Kota Semarang, yakni Semarang Hebat. Semarang yang hebat tentu harus didukung oleh polisi yang juga hebat. Nah itu dia, mantap banget gak tuh. Jadi semuanya integrated ya Pak ya. Nah sebenarnya kita bisa ngapain aja sih Pak di aplikasi Libas ini? Ada beragam sih Mbak, tapi nanti lebih detailnya kita akan, ayo kita lihat titik-titik pelayanan kepolisian yang ada di Polres ini. Oh oke, baik, kalau gitu saya mau jalan-jalan dulu ya, sambil pengen tahu di Libas tuh ada apa aja, terintegrasi semuanya atau enggak. Oke gitu ya Pak? Oke siap, yuk. Nanti karena kita bertemu banyak orang, mungkin kita pakai Pak. Iya, pakai masker aja. Siap. Jaga-jaga. Wow. Ini ruangan
SKCK Polrestabes Semarang. Waduh, ini sebentar saya boleh komen sedikit ya Pak di ruangan pelayanan SKCK ini karena ada tempat buat anak-anaknya, ada playgroundnya, dan segala macam nyaman, bahkan ada kursi roda untuk yang membutuhkan segala macam. Jadi memang sangat dipikirkan begitu ya Bapak ya pelayanan untuk masyarakat. Oke, Pak, ini SKCK ini berarti menjadi salah satu layanan yang ada di Libas sebenarnya. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu sebenarnya sudah standar pelayanan Polri, bukan hanya di Polrestabes. Ada ruang bermain anak, ada fasilitas untuk difabilitas. Ya. Nah, kalau kami di Polrestabes menambah kualitas pelayanan itu melalui layanan online. SKCK Hebat Semarang. SKCK Hebat Semarang. Nah, itu memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat pemohon SKCK melalui online. Jadi ada 2 terhadap pemohon baru itu bisa mengisi form dan kelengkapan itu dari rumah. Oh, tinggal ngisi aja, ketik aja. Ketika datang ke kantor polisi, dia tidak perlu lagi ngisi form, membutuhkan waktu lama. Tinggal datang, sidik jari, scan barcode, selesai. Ya, time-nya sekitar 5-10 menit sudah selesai per pemohon. Keren. Nah, kemudian yang kedua, terhadap pemohon perpanjangan itu bahkan melalui online itu tidak perlu datang ke kantor polisi. Oh gitu Pak? Melalui aplikasi ini maka SKCK-nya nanti akan kita kirim ke alamat pemohon. Waduh, luar biasa. Jadi udah makin fasilitasnya makin komplit begitu ya. Jadi harusnya kalau misalkan semakin banyak yang udah install Libas ini antrian juga bisa dipotong gitu ya Bapak ya. Bisa lebih mudah dan bisa lebih murah, bisa lebih waktunya cepat. Juga lebih ini. Wah, oke. Nah, ini kalau kita bisa nggak sih masuk ke dalam gitu, bisa ya Pak ya? Bisa Mbak. Oke, boleh ya. Soalnya tadi Bapak ngomong masalah barcode gitu. Kita lihat ya, di mana tuh barcode-nya tuh ya. Layanan SKCK ada loket 1, loket 2, loket 3. Oh, ini ada loket online, offline, dan kaum rentan dan difabel. Khusus online di sini. Oh, nah, ini Mbaknya udah online ya? Halo Mbak. Oh, ini Mbaknya lagi mengurus SKCK online. Oh, Mbaknya hebat banget sih udah bisa ngurus online. Jadi tadi isi di rumah kemarin. Iya, kemarin minggu. Kemarin isi dulu. Kan kita juga kebetulan ada file scan-scanan semua ya. Iya. Jadi lebih gampang juga, ngisinya lebih enak juga, nggak keburu-buru, nggak berkerumun. Iya. Wah, mantep banget sih. Hebat banget ya. Iya. Terus habis itu kesini mau ngapain nih? Ini kita kan, saya tadi sudah dipanggil, terus ini tinggal Scan barcode. Oh, tinggal scan barcode aja. Ini loket online, kemudian selain itu juga disiapkan loket offline. Ya. Kemudian juga ada loket 3 untuk kaum difabel dan kaum rentan yang berkebutuhan khusus. Oh, wah mantap ya Pak. Tapi kan pastinya di aplikasi Libas ini nggak cuma SKCK aja dong Pak ya? Ada belasan sih, ada belasan layanan kepolisian, baik itu aplikasi yang merupakan inisiasi nasional, kemudian inisiasi pemerintah tingkat provinsi, pemerintah kota, dan inisiasi Polrestabes sendiri. Oh, ini ada ojek online-nya. Nah, di sini. Wow, yuk. Perpanjangan SKCK, sekali lagi, masyarakat tidak perlu hadir ke kantor polisi lagi. Cukup memenuhi persyaratan sebagaimana yang di aplikasi, kemudian SKCK akan diantar langsung ke rumah pemilik melalui ojek online. Bersama dengan ojek online. Wah, ini dia mantap. Oke lah Pak. Sekarang ini nih yang tadi bunyi-bunyi tuh aku penasaran. Yuk. Ayo Mbak. Oh iya nih, ini ada tulisannya SOS tombol gede merah gitu ya. Saya pencet, ini ada tulisannya pencet 3 kali. Ya nanti akan menunggu proses loading, nah itu akan bunyi. Maka sinyal itu akan termonitor di semua anggota. Berarti semua anggota kan jadinya mendengar. Ya, yang pertama melalui sirine ini anggota diberitahu bahwa terjadi sesuatu di wilayah hukum Polres kita. Kemudian SOS ini juga secara aplikasi itu masuk ke masing-masing perangkat milik anggota. Oh,
Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu apapun ya Bapak ya, Ya. di jalanan, di rumah, Ya, dimanapun betul. begitu ya, itu kita bisa tinggal pencet ini Ya, aja. tidak hanya soal kejahatan, misalnya ada kebakaran, ada pohon tumbang, atau apa saja yang butuh Orang sakit butuh ambulan juga respon, bisa Pak. bisa ambulans hebat. Kalau misalnya nih ya, ada orang udah punya ini, terus habis itu iseng Pak, Ya, mencet gitu, itu gimana tuh Pak? kalau kami sih bukan melihat itu sebagai suatu perbuatan yang iseng, tapi mungkin masyarakat pengen coba seperti apa, bener nggak isi SOS itu diterima oleh polisi, bagaimana responnya. Nah, dalam case-case seperti itu, SOP di Polres adalah justru mengucapkan terima kasih dan meminta bantuan kepada yang bersangkutan untuk membantu mensosialisasikan aplikasi ini kepada kerabatnya, kepada masyarakat dan lingkungannya. Wah mantap. Jadi ini pertama kalinya ya Pak? Pertama kalinya di Indonesia? Ya, kira-kira oke, begitu. Keren, bangga kan? Ayo Yaudah, kita lihat ke Presisi Command Center. Yuk, mari kita lanjut. Wah ini apa nih Pak? Nah, jadi ini adalah piagam penghargaan dari Kemenpan RI. Polrestabes ini sudah masuk dalam kategori pelayanan publik bernilai sangat baik. Wow. Ini tahun 2020, kemudian tahun 2019, dan 2018. Jadi 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Nah, ini kan baru nilai A-. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita kembangkan di tahun ini, kami berharap Polrestabes bisa mencapai kategori penyelenggara pelayanan publik sebagai pelayan prima. Oh, Ambul. nanti bahasanya prima untuk Ya, untuk pelayan ini prima. A+ ibaratnya Ya. begitu. Wow, luar biasa. Soalnya inovasinya memang luar biasa sih Bapak. Apalagi nih dari tadi kita ngomongin aplikasi Libas dan sekarang kita sudah ada di ruangan apa Pak? Presisi Command Center. Presisi Command Center. Ya. Ayo kita lihat ke ruangan Presisi Command Center. Nah, sekarang kita sudah berada di Presisi Command Center. Ya, ini yang mengintegrasikan antara pekerjaan-pekerjaan polisi, kemudian personil polisi, dan sarana prasarana milik polisi yang ada di Kota Semarang. Terintegrasi ke sini. Tapi saya tuh sebenarnya penasaran Pak, tadi waktu itu langsung presisi tulisannya gede banget nih, Presisi Command Center. Ada artinya sendiri nggak tuh? Ya, secara internal ini kan apa ya? Bagian daripada motivasi sebenarnya. Dalam kata presisi kami beranggapan ada 4 huruf kebanggaan warga Kota Semarang, yakni PSIS. Ya, jadi kami sampaikan kepada anggota, kita kalau ingin dibanggakan oleh warga Kota Semarang, ingin didoakan, maka kita harus berbuat seperti apa yang dilakukan oleh PSIS, memberikan kebanggaan kepada warga Kota Semarang. Wah, mantap PSIS, mantap ya. Oke, baiklah. Nah, ini di ruangan ini kita bisa apa aja Pak? Tadi kan kita kan mencet tombol SOS. Tombol SOS. Apa Mungkin. yang terjadi kalau di sini Pak? Kalau ada yang menekan tombol SOS. Oke, ketika tadi kan di lapangan kita sudah mendengar tuh ada sirine. Ketika SOS itu dipencet oleh pengunduh, maka akan terkoneksi ke ruangan ini, ke panel kerja wilayah hukum Polrestabes Semarang ini. Nah ini contohnya nih. Nah ini pemberitahuan bahwa ada SOS yang ini ada SOS yang terkirim dari atas nama Dika. Kalau misalnya ada kejadian di seputaran sini, maka akan ketahuan siapa anggota yang ada di sini. Ini misalnya anggota Surono, anggota Intel, dia ada di sini. Oh, Ya. Jadi memang dicarikan petugas yang paling dekat dengan pelapor begitu ya Pak? Ya betul. Jadi ada beberapa sebenarnya layanan-layanan andalan kita, misalnya hotline 110. 110. Kemudian ada SOS seperti yang tadi. Kemudian masyarakat juga bisa menghubungi personil tim Elang Hebat Semarang. Maksimal 3 kali ring harus terangkat. Itu SOP-nya begitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat di Presisi Command Center ini banyak banget yang bisa dilakukan ya Pak ya. Seperti misalkan tadi saya lihat di belakang nih Bapak, ini ada info COVID ya Bapak ya? Ya, data ini
Kenapa ada di Polres? Karena polisi, TNI itu bagian dari tim penanganan COVID tingkat kota. Ada strategi 3T, tracing, testing, dan treatment. Itu polisi ada di langkah awal, di tracing. Ketika ada masyarakat yang terkonfirmasi, misalnya ada 4 orang, maka Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa itu bertugas men-tracing 20 kontak erat per pasien. Nah, data itu kemudian akan diteruskan ke tim kesehatan untuk dilakukan testing oleh tim nakes yang ada di puskesmas yang ada di Kota Semarang. Waduh, ini yang sering dikatakan bahwa integrasi dan juga kolaborasi ya, Bapak, dan ya. Kerjasama. Dan juga kerjasama antar seluruh pihak untuk bisa menekan lajunya angka COVID-19 ini juga terjadinya tuh lewat ini juga begitu. Nah, Bapak, ini kalau yang ini untuk apa ya, Bapak? Nah, kalau ini dari ruangan Presisi Command Center, kita juga bisa memonitor setidaknya 11.000 CCTV yang ada di Kota Semarang. Yang sudah tersebar Ya, Bapak, ya. jadi ini adalah mata-mata digital yang tidak pernah istirahat selama 24 jam dalam sehari. Ini kita bisa lihat misalnya arus lalu lintas ada di sini, kemudian ada CCTV RT, Mbak, kan di Kota Semarang ini ada 10.411 RT. Setiap RT minimal 1 CCTV. Nah, itu saja sudah 10.411. Kemudian ada CCTV untuk mengawasi Kamtipmas, misalnya ini khusus untuk titik unjuk rasa. Misalnya ini bisa di zoom, bisa diputar 360 derajat. Kota Lama ini bisa terawasi dari sini. Ini kan gereja Belenduk ini. Layanan publik milik pemerintah kota juga semua terintegrasi ke sini. Jadi Ada Dukcapil, iya. Jadi misalnya Pak Wali Kota bisa melihat apakah aktivitas pelayanan di di layanan publik milik pemerintah kota sudah beraktivitas apa tidak, bisa dimonitor dari sini. Kemudian bisa memonitor pompa-pompa air. Itu bisa kita ketahui dari sini apakah pompa-pompa itu akan berfungsi apa tidak dari ruangan ini. Kemudian apakah air sedang tinggi atau tidak dari ruangan ini. Ini sebenarnya kerja integrasi. Ini hanya sekedar memonitor aktivitasnya di sini, tapi dalam prakteknya ini adalah kerja integrasi di bawah komando Wali Kota Semarang. Pemerintah Kota Ya. Semarang ya, Pak, ya. Tadi kan saya juga lihat ya di aplikasi Libas tuh kayak ada apa ya, Pak? Kumpul-kumpul online. Maksudnya kayak ada forum gitu, ada forum ya. Itu apa tuh, Pak, ya? Jadi di dalam aplikasi Libas kita siapkan fitur forum, chatting room. Jadi dalam forum itu semua pengunduh yang sampai dengan pagi ini sudah kurang lebih 76.000 sekian masyarakat itu bisa memberikan informasi baik tertulis, gambar, video ke dalam forum atau chatting room itu, dan itu bisa diakses atau dinikmati semua pengunduh aplikasi Libas. Nah, dalam penanganan Kamtipmas misalnya seperti ini, selain yang stasioner CCTV, juga kepada personil misalnya Dalmas itu kita siapkan alat perekam, alat CCTV yang ada di helm masing-masing. Jadi ketika berhadapan dengan masyarakat bisa memantau. Nah, kemudian aktivitas masyarakat juga bisa dipantau melalui live patrol. Jadi kendaraan-kendaraan dinas patroli itu sudah dilengkapi dengan kamera. Dia bisa terhubung ke ruangan ini, ke Presisi Command Center untuk memantau aktivitas masyarakat dari CCTV yang disiapkan di kendaraan-kendaraan patroli milik Polrestabes Semarang. Dan juga ada drone patrol, kita melihat situasi secara umum wilayah-wilayah, misalnya kita gunakan kemarin banjir tuh di mana saja gitu. Setiap pagi juga kita manfaatkan untuk melihat arus lalu lintas yang masuk ke Kota Semarang dari arah Kabupaten Semarang
dari arah Demak, dari arah Kendal, itu kita siapkan 3 pintu masuk itu drone patrol, kemudian di tengah kota juga kita siapkan drone patrol. Ada satu lagi nih Mbak, ada panic button, tapi itu di luar aplikasi, tapi fungsinya sama dengan SOS. Semua kasus yang menjadi atensi masyarakat Kota Semarang yang terjadi di tahun 2021 ini, kita bisa selesaikan dan ungkap secara cepat. Karena bantuan CCTV. Ya. Ada contohnya nggak Pak? Jadi begini, sebelum kami memberikan contoh bahwa dalam proses penanganan perkara, kami selalu mengacu kepada apa yang menjadi koridor penanganan perkara, scientific investigation. Itu antara lain bagaimana memanfaatkan teknologi, misalnya CCTV. Ada kasus pembunuhan, ini kasus pencurian kendaraan mewah di Kota Semarang, di Semarang Barat. Itu kejadian hari ini, besok tersangkanya kita tangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini lagi proses pencurian? Ini proses pencurian, iya betul. Jadi saat ini Mbak, kita sudah bekerja sama dengan minimarket, Indomaret, Alfamaret, kemudian di bank-bank yang ada di Kota Semarang. Itu sudah terkomunikasi dengan Presisi Command Center melalui tombol panic button. Ini sepertinya kalau kita udah punya aplikasi Libas di handphone kita, udah aman deh. Kita udah segini deketnya sama polisi, karena udah tinggal tinggal pencet 3 kali aja polisi bisa datang gitu ya Pak ya. Dan soal panic button ini Mbak, di tahun 2020 ini kita membuka akses dan kesempatan kepada siapa saja. Masyarakat yang mau memasang panic button di rumahnya bisa. Wah, keren. Bapak mungkin bisa menghimbau masyarakat Bapak untuk bisa mengunduh aplikasi Libas ini. Ya. Jadi warga Kota Semarang, mari kita mengunduh aplikasi Libas untuk mendapatkan layanan-layanan kepolisian Polrestabes Kota Semarang. Dengan mengunduh aplikasi Libas, maka layanan kepolisian ada dalam genggaman Anda. Ya lumayan sih Mbak, cukup membantu juga. Saya daftar ke bikin SKCK juga gampang, nggak perlu nulis-nulis belangko gitu. Selagi kita ada permasalahan di jalan atau di mana, kita pencet tombol yang tombol darurat itu, jadi nanti dari pihak Polrestabes Kota Semarang yang langsung turun ke lokasi yang dimana tombol darurat itu ada. Jadi kayak peringatan gitu ya, sinyal darurat. Jadi saya sebagai warga Kota Semarang ya terbantu ya dengan aplikasi ini, memudahkan kalau dari rumah sudah bisa mengurusi untuk semuanya. Era sudah berubah, begitu juga dengan Polrestabes Kota Semarang yang sudah membuka seluruh akses komunikasi untuk kita semua. Oleh karena itu, unduh aplikasi Libas sekarang juga untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama.